Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah karakter building dan untuk teman-teman semuanya. Saya Abia Aprilia dari kelas 633C31 kali ini berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai pengaplikasian multimedia pada bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang diucapkan pada suatu daerah yang digunakan sebagai identitas daerah itu sendiri. Maksudnya, setiap daerah pasti mempunyai ciri khas dalam berbicara atau yang lebih disebut dengan logat. Maka dari itu, bahasa tersebut dijadikan identitas daerah tersebut. Macam-macam bahasa daerah. Sebenarnya bahasa daerah itu banyak, cuma karena keterbatasan waktu yang diberikan, saya hanya memberi 3 contoh. Pertama, bahasa Batak, itu dari Sumatera. Kau bilang besok, nanti kau bilang besok. Begitu terus kau sampai sukses. Tapi apalah kau, ha? Yang kedua ada bahasa Jawa, itu dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Surep, nyawe, rakyat mau menang wae, dunia nang kono, mulai kono lo, golek mbokmu we. Oke, yang ketiga ada bahasa Betawi. Dapatnya kagak mah habis itu, sampai kuburan dapatnya kalau bisa mah dipindahin. Selanjutnya, faktor penyebab adanya bahasa daerah. Pertama ada perbedaan fonetik. Perbedaan yang timbul saat berbicara, kita tidak sadar bahwa cara membaca kita berbeda. Maksudnya adalah cara mengucapkan cerme, berbeda-beda, tapi kita nggak sadar gitu. Kedua ada perbedaan semantik. Perbedaan yang tercipta karena munculnya kata-kata baru. Contohnya kayak pemberian nama sama untuk hal yang berbeda di beberapa tempat yang berbeda. Perbedaan onomasiologis. Perbedaan yang muncul karena perbedaan nama yang diberikan karena perbedaan konsep yang diberikan di beberapa tempat yang berbeda. Misalnya dalam bahasa Sunda, kenduri disebut dengan undangan atau kondangan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tanggapan atau tafsiran yang berbeda mengenai tempat. Kedua, ada perbedaan semasiologis. Perbedaan ini merujuk pada pemberian nama yang sama untuk beberapa konsep yang berbeda. Misalnya, rambutan Aceh. Hal ini membuat kata Aceh mengandung banyak makna, yaitu nama suku, bangsa, daerah, kebudayaan, bahasa, dan sejenis rambutan. Yang kelima, ada perbedaan morfologis. Perbedaan karena dibatasi oleh sistem tata bahasa yang bersangkutan. Selanjutnya, bahasa daerah yang terancam punah. Pertama ada dari Nusa Tenggara Timur, bahasa Reta dan bahasa Nedebang. Kedua dari Papua, bahasa Saponi, bahasa Mander, bahasa Namla, Usko, Makleu, Mansimborai, Dulu, bahasa Irarutu, dan bahasa Podeno. Ketiga dari Maluku, ada bahasa Ibo, bahasa Meher, bahasa Hulun, dan bahasa Samasuru. Dari Sulawesi, ada bahasa Ponosakan, bahasa Ponjo, Sangihe Talaut, dan bahasa Minahasa. Yang kelima dari Sumatera, itu ada bahasa Bajau, Tungkal, dan Matang. Lalu apa sih penanggulangan pemerintah terhadap bahasa daerah yang hampir punah tadi? Pertama, menerbitkan bacaan atau majalah dengan bahasa daerah setempat. Kedua, menggunakan bahasa daerah pada saat di rumah. Ketiga, menyelenggarakan acara-acara yang dapat melestarikan bahasa daerah seperti karya tulis, puisi, drama. Yang keempat, bahasa daerah menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Multimedia pada pengajaran bahasa daerah. Ini sama saja kayak poin keempat, media sebagai sarana.
kita definisikan dulu, multimedia itu adalah berbagai jenis sarana atau penyediaan informasi pada komputer yang menggunakan suara, grafika, animasi, dan teks. Media dalam pembelajaran ada 3, media audio, media visual, dan media audio visual. Kalau media audio itu ada menggunakan tape recorder dan laboratorium bahasa. Media visual menggunakan gambar, diagram, peta. Sedangkan media audio visual itu keduanya, menggunakan suara dan juga gambar. Penjelasannya tuh contohnya lewat video animasi atau film-film pendek. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak atau teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.